Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitriyanti Muluto, NIM 211052074, jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah semester 4. Baik, di sini saya akan memberikan tutorial cara mengerjakan frekuensi kumulatif, frekuensi relatif, mean, median, modus, varians, kuartil, desil, diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran di Excel. Yang pertama, kita akan menentukan nilai frekuensi kumulatif. Sebelum kita menentukan nilai frekuensi kumulatif, kita harus menentukan nilai keseluruhan dari frekuensi. Pertama, kita klik sama dengan, terus kita ketik sum, buka kurung, terus kita klik frekuensi pertama sampai frekuensi terakhir, balas kurung, enter. Nah, jadi nilai frekuensinya yaitu 35. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatif. Yang pertama, kita klik sama dengan, terus kita klik nilai frekuensi pertama, terus enter. Yang kedua, kita klik sama dengan, terus kita klik nilai frekuensi kumulatif pertama ditambah dengan nilai frekuensi ketiga, terus enter. Yang ketiga, kita klik sama dengan, klik di frekuensi kumulatif kedua ditambah dengan frekuensi ketiga, enter. Yang keempat, kita klik sama dengan, kita klik frekuensi kumulatif ketiga ditambah dengan frekuensi keempat, terus enter. Nah, yang terakhir, kita klik sama dengan nilai frekuensi kumulatif keempat ditambah nilai frekuensi yang terakhir, terus enter. Nah, setelah itu kita akan mencari nilai frekuensi relatif. Caranya yaitu kita klik sama dengan, lalu kita klik nilai frekuensi pertama dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi terus dikali 100. Kenapa dikali 100? Karena di atas nilai frekuensi relatif ada persen, jadi kita harus kali 100, terus enter. Nah, yang kedua, kita klik sama dengan, terus kita klik frekuensi kedua dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi terus dikali 100. Begitupun seterusnya. Oke, yang ketiga, kita klik sama dengan, kita klik frekuensi kumulatif frekuensi ketiga dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi dikali 100. Nah, yang keempat, kita klik sama dengan, kita klik frekuensi keempat dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi dikali dengan 100, enter. Yang terakhir, kita klik sama dengan, kita klik nilai frekuensi terakhir dibagi dengan nilai keseluruhan frekuensi dikali 100, enter.
Untuk mencari nilai keseluruhan frekuensi relatif, caranya kita tinggal klik sama dengan ketik sum dalam kurung nilai frekuensi relatif pertama sampai terakhir, balas kurung, enter. Nah, jadi ini hasil dari nilai keseluruhan frekuensi relatif. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara mencari mean, median, dan modus. Cara untuk mencari mean yaitu kita klik sama dengan, terus kita ketik average, kita klik nilai pertama sampai nilai terakhir, tutup kurung, enter. Nah, jadi nilai mean pada data di atas yaitu 62,5. Nah, untuk mencari median, kita tinggal klik sama dengan ketik median, buka kurung, terus ketik nilai dari pertama sampai terakhir, balas kurung, enter. Jadi median pada data di atas adalah 63. Nah, terus mencari modus sama dengan kita klik mode dan buka kurung, kita klik nilai dari pertama sampai terakhir, tutup kurung, enter. Jadi modus pada data di atas adalah 70. Nah, itulah cara mencari median, mean, median, dan modus. Nah, selanjutnya kita akan mencari tepi bawah dan tepi atas kelas. Cara untuk mencari tepi bawah dan tepi atas kelas, kita tinggal klik sama dengan, lalu kita klik batas bawah kelas, kita kurangi dengan 0,5, enter. Jadi tepi bawah kelas pertama yaitu 49,5. Nah, terus untuk mencari tepi atas kelas, klik sama dengan klik batas atas kelas dikurangi 0,5, ditambah 0,5, terus enter. Nah, jadi nilai tepi atas kelas yaitu 59,5. Nah, begitupun untuk seterusnya, caranya tetap sama. Nah, agar lebih cepat, kita tinggal klik tepi bawah kelas pertama, tarik ke bawah, dan enter. Nah, untuk mencari tepi atas kelas, kita lakukan seperti yang kita lakukan di tepi bawah kelas pertama. Nah, nilainya udah muncul begini. Itulah cara untuk mencari tepi bawah dan tepi atas kelas. Selanjutnya kita akan mencari letak kuartir 1 atau Q1. Caranya kita klik sama dengan buka kurung,
1/4. Kenapa 1/4? Karena kita akan mencari letak kuartir 1. Nah, balas kurung dikali dengan nilai keseluruhan dari frekuensi. Nah, enter. Nah, jadi kuartir 1 adalah 8,75 dan dia terletak di nilai 70 dan 79. Oke. Selanjutnya kita akan mencari nilai L1. Caranya kita klik sama dengan kita klik nilai tepi bawah kelas kuartir. Enter. Nah, selanjutnya kita akan mencari panjang kelas. Caranya yaitu kita klik sama dengan, terus kita klik tepi atas kelas kuartir dikurangi tepi bawah kelas kuartir. Enter. Jadi panjang kelas pada tabel di atas adalah 10. Selanjutnya kita mencari nilai N-nya, yaitu nilai keseluruhan dari frekuensi, yaitu 35. Nilai frekuensi sama dengan 11. Enter. Nah, untuk mencari nilai frekuensi kumulatif 1, baik, untuk menentukan nilai kuartir 1 yaitu kita klik sama dengan kita klik nilai L1 tambah buka kurung letak kuartir 1 kurang nilai frekuensi kumulatif tutup kurung dibagi dengan nilai frekuensi tutup kurung terus dikali dengan panjang kelas. Jadi ini adalah nilai hasil dari kuartir 1. Oke, selanjutnya kita akan mencari letak D2. Sama dengan buka kurung 2/10
tutup kurung, dikali dengan nilai keseluruhan frekuensi yaitu 35. Enter. Nah, letak D2 yaitu 7. Jadi di tabel ini yang termaksud D2 yaitu nilai 60 dan 69. Oke. Selanjutnya kita akan cari nilai L1 yaitu sama dengan nilai TP bawah kelas D2. Nah, selanjutnya kita akan mencari nilai P atau panjang kelas. Caranya sama seperti yang kita lakukan pada tabel sebelumnya, yaitu TP atas kelas kurang TP bawah kelas. Enter. Nah, N-nya tetap sama yaitu 35. Dan frekuensinya yaitu 7. Maaf, frekuensinya yaitu 7. Selanjutnya kita akan mencari frekuensi kumulatifnya, yaitu nilai sebelum nilai frekuensi kumulatif kelas D2 yaitu 4. Jadi frekuensi kumulatifnya adalah 4. Cara menentukan nilai D2-nya yaitu kita klik sama dengan L1 ditambah buka kurung letak D2 kurang nilai frekuensi kumulatif tutup kurung dibagi dengan nilai frekuensi dikali dengan panjang kelas. Enter. Nah, jadi nilai dari D2 yaitu 63,78 sekian. Selanjutnya kita akan mencari letak P3. Caranya adalah kita klik sama dengan buka kurung 3/100 ditutup kurung dikali dengan nilai keseluruhan frekuensi yaitu 35. Enter. Jadi nilainya 1,05. Maka
nilai P3 pada kelas ini yaitu nilai 50 sampai 59. Untuk L1-nya tetap sama caranya, yaitu tepi bawah kelas. Yaitu 49,5. Untuk nilai P-nya tetap sama karena kita masih pakai tabel yang sama. Jadi nilainya 10. Untuk nilai N-nya juga tetap sama, tetap 35. Nah, untuk nilai frekuensinya adalah 4. Dan nilai frekuensi kumulatifnya, karena frekuensi kumulatif itu diambil dari nilai sebelum kelas P3-nya, jadi nilainya 0 karena tidak ada nilai sebelum kelas P3. Jadi di situ 0. Nah, untuk menentukan nilai P3-nya, kita klik sama dengan L1 ditambah buka kurung letak P3 dikurangi dengan nilai frekuensi kumulatif tutup kurung dibagi dengan nilai frekuensi tutup kurung dan dikali nilai P-nya. Enter. Jadi nilai P3-nya yaitu 52,125. Nah, selanjutnya saya akan membuat diagram garis, diagram batang, dan juga diagram lingkaran. Pertama, kita klik insert, terus kita klik banyak siswa atau nilai, kita klik sampai bawah. Terus kita klik di diagram garis. Di sini ada macam-macam diagram garis, tapi saya hanya mau pakai diagram garis yang ini. Nah, selanjutnya kita akan membuat diagram batang. Nah, caranya sama. Kita klik saja banyak siswa, terus kita klik insert. Nah, kita cari diagram batangnya, klik. Nah, di sini ada macam-macam diagram batang, tapi saya hanya mau pakai diagram batang yang ini. Di sini nilai yang paling banyak yaitu 10 bola voli. Banyak siswanya 10. Oke. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran, tapi terlebih dahulu kita kecilkan dulu diagram garis dan diagram batang ini. Oke. Kita sorong dulu. Nah, untuk membuat diagram lingkaran,
Caranya sama, kita klik saja banyaknya siswa. Kita klikin. Nah, jadi untuk membuat diagram garis, diagram batang, dan diagram lingkaran itu caranya sama. Oke, itu dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.